ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Sungguh tidak layak bagi seorang muslim kalau dia meninggalkan salat berjamaah tanpa alasan syar'i. Coba antum bayangkan, ada seorang sahabat yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Beliau seorang sahabat yang buta lagi tua, kakek-kakek. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau datang kepada Nabi meminta keringanan untuk tidak menghadiri salat berjamaah 5 waktu. Awalnya Nabi membolehkan. Begitu beliau keluar dari sisi Nabi, kemudian Nabi memanggil lagi. Asmi'tan nida, apakah kamu mendengar suara azan dikumandangkan dengan suara yang normal di masa itu tanpa pengeras suara? Dia pun menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Betul, saya dapat mendengar suara azan dikumandangkan. Maka Nabi menyatakan, "Fa'ajib." Kalau demikian, pergi ke masjid, tunaikan panggilan tersebut. Saya tidak melihat ada keringanan untukmu. Ini siapa ya jamaah? Ibnu Ummi Maktum, sahabat yang tua lagi buta. Kenapa? Karena biasanya orang buta dia tahu jalan di kampungnya, ya kan? Orang yang buta dia hafal jalan di kampungnya. Beda halnya kalau antara rumah dia dengan masjid itu ada hal-hal yang membahayakan seperti lembah yang berayun, maka ini baru ada keringanan. Oleh karena itu pada sahabat Ka'ab bin Malik, Nabi bolehkan beliau untuk tidak ikut sholat berjamaah ketika buta, karena di antara rumah beliau dengan masjid Nabi itu ada lembah yang terkadang berair dan tidak ada orang yang menuntun beliau. Kalau beliau pergi, khawatir jatuh ke dalam itu akan mati. Beda halnya dengan Ibnu Ummi Maktum tadi. Jelas ya? Ini sahabat Ibnu Ummi Maktum, udah buta, tua, tidak ada yang menuntun beliau ke masjid. Tidak dibenarkan oleh Nabi salat di rumah. Harus pergi ke masjid salat berjamaah. Juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa." Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh berjamaah. Dan kalaulah mereka tahu keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun harus merangkak. Subhanallah. Nabi memvonis orang-orang yang berat, malas salat isya dan subuh berjamaah sebagai munafik. Ini Nabi yang vonis, bukan saya. Hadisnya Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apakah hati kita tidak malu dan tidak pecah tatkala Nabi yang memvonis kita munafik? Kalau orang lain yang memvonisnya kita akan marah, bahkan mungkin kita nggak gubris, tapi ini Nabi yang memvonis kita. Seorang Nabi, seorang Rasul yang santun kata-katanya, yang sangat lembut dalam berdakwah, cukup hikmah dalam berdakwah. Khusus untuk salat isya dan subuh, orang yang malas melakukannya Nabi vonis dia munafik. Ya, sampai-sampai sahabat Anas bin Malik menyatakan, "Wa ma takhalafa an ahadun illa asa'na bihi dhann." Di masa Nabi kalau ada orang yang sudah mulai tidak kelihatan di salat subuh berjamaah, kami sudah mulai khawatir, jangan-jangan dia sudah murtad. Jangan-jangan dia sudah menjadi munafik. Kemudian Nabi ingin membakar rumah-rumah yang di situ adalah laki-laki yang tidak ikut salat berjamaah di masjid. Hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi juga sahabat Abdullah bin Mas'ud ketika melihat ada seorang yang tertinggal salat jamaah, dia datang ke masjid, salat jamaah sudah selesai. Tentunya kalau dengan udzur bukan untuk melalaikan, bukan malas-malasan, ini tidaklah tercela. Tapi sahabat Abdullah bin Mas'ud beliau ingin memberi pendidikan. Ya, bisa dilihat dalam Riyadhus Shalihin. Abdullah bin Mas'ud menyatakan, "Inna Allah syara'a li nabiyyikum sunanal huda, wa innahunna la min sunanil huda. Wa in taraktumuha laqad taraktum sunnata nabiyyikum, wa in taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum, wa laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu 'anha ahadun illa kana munafiqan ma'luman nifaq." Sesungguhnya salat 5 waktu berjamaah ini adalah ibadah yang penuh hidayah yang Allah syariatkan kepada Nabi kalian. Jika kalian meninggalkannya, maka sungguh kalian telah meninggalkan sunnah jalan Nabi kalian.
Dan jika kalian meninggalkan jalan Nabi kalian, sungguh kalian akan sesat. Dan sungguh di masa Nabi SAW kami menilai orang-orang yang meninggalkan salat berjamaah tanpa alasan syar'i, mereka itu adalah orang-orang munafik yang sudah pasti kemunafikannya. Siapa yang menyatakan jamaah? Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, ulama tafsir. Mungkin kalau ustaz yang menyampaikan kita akan marah, kita akan tersinggung. Tapi yang menyatakannya tadi siapa? Yang pertama Nabi, juga tadi siapa? Sahabat Anas bin Malik, juga sahabat Abdullah bin Mas'ud. Apabila meninggalkan salat berjamaah Isya dan subuh divonis munafik oleh Nabi, bagaimana lagi dengan salat selain dari dua salat ini yang lebih mudah untuk kita laksanakan? Subuh dan Isya berat, ya. Tapi divonis oleh Nabi meninggalkan salat jamaah subuh dan Isya adalah munafik. Sedangkan salat yang lainnya itu jauh lebih mudah, maka lebih tidak layak lagi kita tinggalkan jamaah zuhur, asar dan maghrib.